Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ma tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur marilah kita pertama-tama panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat semua rahmatnya kita bisa hadir bersama di malam yang berbahagia ini untuk kembali bersilaturahmi, kembali sama-sama belajar, kembali bertemu wajah satu sama lain gitu ya. Jadi malam hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan gitu ya untuk berbagi di sini. Jadi mungkin sebelumnya perkenalan dulu gitu ya. Perkenalkan, nama saya Azka Zakia Tubin. Jadi bagi yang belum tahu mungkin perkenalkan gitu ya, biasa dipanggil Azka. Saya putranya dari Bapak Diana Rosamiaji dan Ibu Suharti. Incunya dari Mimi gitu ya, Mimi Anah biasanya biasa dikenal gitu ya. Yang tertua. Yang tertua. Kita komplotan apa? Jalan Pahlawan gitu. Jadi Bani Sujahi. Buyut nanti bapak adu. Jadi malam hari ini sepenuhnya niat saya sendiri kesini untuk silaturahmi gitu ya, dan juga belajar. Mungkin juga ilmunya di sini rekan-rekan sekalian, Aki, Uba semuanya lebih paham juga gitu ya. Jadi di sini saya sebagai pengisi untuk sharing aja gitu. Dan di malam hari ini yang akan saya bahas gitu ya, akan saya bawa itu terkait syukur dan juga lapangan pekerjaan gitu. Jadi sebagian itu atau utamanya gitu ya, saya ambil dari buku terjemah dan buku Gofilin. Nanti mungkin akan saya tambahkan juga beberapa pengalaman gitu ya, pengalaman pribadi, sharing di kedua topik tersebut gitu. Jadi saya awali dari buku ini disebutkan bahwa dari Sa'id dari Qatadah, Nabi SAW bersabda, orang yang selalu diberi 4 macam untung dunia akhirat, yaitu adalah pertama, mereka yang punya bibir yang selalu berzikir, kemudian hati yang selalu bersyukur, 3, badan selalu sabar, dan istri seorang mukmin yang sholihah. Jadi itu adalah 4 macam gitu ya, orang yang akan diberi untung dunia akhirat. Dan seringkali yang ingin saya angkat tuh di poin 2 tadi gitu ya, yang mana disebutkan hati yang selalu bersyukur gitu. Mungkin kata syukur udah tidak asing gitu ya di telinga kita masing-masing, tapi apakah itu mungkin asing di hati kita masing-masing gitu? Karena diucapkan, didengarkan, dan betul-betul dirasakan dari hati itu berbeda gitu ya. Dan pemaknaan sebetulnya adalah ketika syukur tersebut datang dari hati yang terdalam gitu. Tapi kadang kita juga bingung gitu, sebetulnya syukur itu seperti apa sih ketika terjadi gitu ya? Apa sih yang terjadi di pikiran kita, di hati kita gitu ya? Nah di sini Al-Fatih meriwayatkan dengan sanadnya dari Hasan, Nabi Musa ketika itu bertanya, ya Tuhan, bagaimana Adam pandai mensyukuri nikmatmu kepadanya? Kau jadikan ia dengan kekuasaanmu, lalu diberinya roh, ditempatkan di surga. Kenapa malaikat diperintah sujud kepadanya? Gitu kan. Dan jawabnya, hai Musa, ia mengerti bahwa itu dari aku, lalu ia memujiku, itulah syukurnya kepadaku. Itu yang diriwayatkan. Jadi apa namanya, kesadaran
dari hati dan pikiran kita ketika bersyukur adalah menyadari bahwa semua itu tuh terjadinya dari Allah yang Maha Kuasa gitu kan. Dan oleh akibat itu ada memuji yang Maha Kuasa, dan itulah bentuk syukurnya kepada yang Maha Kuasa gitu. Dan kalimat apa sih yang biasa kita sebutkan gitu ya di Islam ketika kita bersyukur? Alhamdulillah gitu ya. Dan waktu itu saya pernah gitu ya mencoba merenungi gitu, kok syukur itu apa namanya ya, kayak gini gitu rasanya, kok ngucapin alhamdulillah aja gitu kan. Akhirnya waktu itu saya kebetulan waktu 2016 sampai 2019 cukup aktif di Masjid Salman ITB gitu ya. Jadi ketika itu bisa dibilang mungkin kuliah sambil nyantri gitu ya sambil belajar di masjid sama rekan-rekan sekalian di sana. Dan menurut saya sih syukur ini sesuatu yang fundamental, tapi gimana sih penerapannya gitu kan. Akhirnya bertanya ke sana sini. Waktu satu malam gitu ya, saya sempat ngelihat di asrama Salman itu ada kakak tingkat saya. Jadi dia waktu itu tiba-tiba pulang jam 2 pagi apa ya, jam 1 pagi gitu. Dan di asrama itu ada kamar kita masing-masing sama satu ruangan untuk ibaratnya untuk kumpul lah gitu. Nah waktu itu kebetulan saya lagi memang nugas juga gitu ya sampai malam, ngelihat dia masuk gitu. Nah tiba-tiba dia melaksanakan sholat sunnah gitu ya di malam hari itu. Kayaknya dia tadinya tidur di masjid terus datang ke asrama gitu kan. Tiba-tiba dia sholat gitu ya. Kemudian saya perhatikan gitu, kok lama-lama sholatnya kayak tersedak gitu ya. Jadi pas saya lihat lagi, dia sholat sambil nangis ternyata gitu. Waktu itu kayak pengen ditanya gitu kan, tapi kayaknya lagi momen khusyuk nih gitu. Jadi saya biarkan dulu. Kemudian setelah beres gitu ya, tinggal kita berdua di sana. Saya tanya gitu, Mas, gimana kuliahnya gitu? Kan obrolan basa-basi dulu gitu ya. Bagaimana kuliahnya? Oh iya baik-baik saja gitu kan. Terus saya tanya lagi gitu, tadi habis ngapain Mas gitu kan? Jadi dia bilang dia merasa sangat dekat dengan yang Maha Kuasa itu memang di sepertiga malam itu gitu. Dan dia sengaja melaksanakan sholat sunnah sebagai bentuk apa namanya apa ya, kalau dia sih waktu itu menyebutnya ketika sholat itu hati dia lebih tenang gitu ya. Dan ketika khusyuk itu memang ibaratnya pikiran dunia itu terlupakan gitu. Akhirnya antara dia dan yang Maha Kuasa itu ya sedekat itu gitu kan. Terus yang dia ucapkan kepada saya, sebetulnya banyak masalah sih gitu kan. Banyak masalah di kampus, di organisasi gitu ya. Mungkin ada yang aktif di organisasi kemahasiswaan atau rohis juga berpengalaman gitu ya, bagaimana cobaannya, bagaimana tantangannya. Dan tapi yang dia bilang waktu itu, sebenarnya yang saya tangis itu bukan masalahnya gitu. Yang saya tangis itu, kok saya cuma fokus ke masalahnya gitu. Kenapa nggak ngelihat hal-hal yang terjadi di sekitarnya yang sebetulnya itu hal-hal yang bisa disyukuri gitu. Akhirnya waktu itu saya nanya gitu kan, oh emang gimana Mas gitu. Ya pernah nggak sih kita menyadari bahwa ada dua kenikmatan gitu ya yang sering dilupakan manusia katanya. Kebetulan di sini juga disebut dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda gitu, ada dua kenikmatan yang sering dilupakan manusia. Yang pertama itu sehat walafiat, dan yang kedua itu waktu luang teman-teman, waktu senggang gitu, waktu free gitu ya. Jadi ada nggak sih di sini yang sering banget ngelupain nikmat sehat gitu ya? Dan nikmat sehat itu kadang mungkin kita ngerasanya, oh iya nih sehat itu nggak sakit gitu. Tapi waktu itu teman saya tuh ngedefinisinya sehat itu
mata saya bisa melihat dengan baik, sehat itu saya bisa bisa makan makanan yang enak gitu, lidah saya bisa merasakan gitu ya. Nikmat itu saya masih bisa berjalan dengan kedua kaki saya gitu, tangan saya bisa menulis dengan baik, bisa ngetik gitu ya. Nikmat itu saya dikelilingi oleh orang-orang soleh, dikelilingi oleh rekan-rekan yang baik gitu. Jadi ternyata beda gitu ketika kita melihat nikmat sehat itu sekedar nggak sakit dengan apa sih sebetulnya sehat itu gitu kan, dari indera kita, dari sekeliling kita, dari kondisi kita. Dan yang menarik itu waktu luang gitu. Jadi waktu luang itu ternyata nikmat banget rekan-rekan semua. Jadi mungkin juga ada yang apalagi di sini gitu ya, kita dari kecil sudah disibukkan dengan segala macam, dari pendidikan, dari organisasi, habis lulus bekerja gitu kan. Buat apa sih gitu kan? Buat kita kan pengennya sukses gitu ya, dan sukses itu seperti apa gitu kan? Punya banyak uang, punya banyak aset misalnya gitu ya, punya tempat tinggal. Tapi setelah itu kan pada akhirnya kita pengen cari itu kebahagiaannya nggak sih? Santainya itu nggak sih? Waktu senggangnya itu nggak sih? Padahal itu tuh kita miliki setiap hari gitu, waktu senggang itu gitu kan. Apalagi ketika senggang dan kitanya sehat gitu. Kayak dua hal ini tuh sesuatu yang bisa kita syukuri selalu setiap harinya gitu. Sekali lagi dengan alhamdulillah tadi gitu ya. Kalau sekarang itu saya lagi membiasakan diri gitu ya. Ini mungkin lebih ke sisi sharingnya. Jadi saat ini saya sama istri itu, ini ada istri saya juga kebetulan. Kita lagi membiasakan menuliskan hal-hal yang kita syukuri setiap harinya gitu. Minimal 10 di setiap pagi hari. Jadi pagi hari itu kan kita baru bangun banget gitu ya. Masih santai, belum punya pikiran macam-macam gitu ya. Mungkin yang dicari nikmatnya hari itu juga belum kebayang gitu. Akhirnya di tulisan itu ya kita kadang menuliskan hari kemarin, soal bangun tidur, terima kasih kepada kasur yang sudah menjadi tempat tidur yang nyaman gitu ya. Hal-hal kecil kayak gitu jadinya kita lebih peka sama hal-hal yang bisa disyukuri gitu. Bahkan kemarin itu kita mencoba juga melihat yang tadi soal masalah gitu ya. Ada nggak sih hal-hal yang bisa disyukuri juga dari sebuah masalah gitu ya? Karena kan nggak ada sesuatu yang kebetulan juga gitu ya. Semua sudah dalam rencana Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Berarti masalah juga sesuatu yang ada manfaatnya gitu sebetulnya. Akhirnya saya coba tuh ngecek gitu ya masalah yang terjadi gitu. Kalau sekarang itu kebetulan saya lagi udah bekerja di satu perusahaan di Jakarta Selatan dan juga lagi bangun usaha gitu ya, usaha makanan sama teman-teman gitu. Jadi lumayan intens sehari-hari gitu ya, masalah dari kedua sisi. Bahkan bisa dibilang mungkin seminggu tuh saya kerja tuh lumayan panjang juga gitu ya, bisa 60 jam, 70 jam seminggu. Jadi cukup banyak yang terjadilah gitu. Akhirnya apa sih masalah gede gitu ya, kita coba tulis. Dan ternyata ada juga gitu manfaat di baliknya gitu. Ada juga yang bisa kita syukuri. Bahkan kalau sekarang saya kadang bilang alhamdulillah sudah mendatangkan orang ini yang mengajarkan saya untuk lebih bersabar gitu misalnya. Jadi dan hal itu tuh betul-betul kita rasakan di hati ketika mengucapkan alhamdulillahnya gitu. Jadi alhamdulillahnya itu diisi gitu ya. Betul. Jadi ada sesuatu yang kita rasakan gitu dari hati, dan apa yang kita pikirkan ya semua ini dari Yang Maha Kuasa gitu kan sebetulnya. Mungkin break azan dulu ya sebentar. Kita lanjut lagi setelah azan Isya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin lanjutkan tadi terkait materi syukur. Itu gitu ya. Jadi dari hal-hal yang kadang kali
nikmat itu nggak kita sadari, kesehatan dan juga waktu luang, kemudian bahkan dari sebuah masalah juga bisa kita syukuri gitu ya. Nabi SAW bersabda, aku kagum terhadap sikap orang mukmin. Sikap orang mukmin ya. Jadi beliau bilang segala kejadian yang menimpa dirinya itu dianggap baik, diberi nikmat lalu bersyukur sangat baik baginya, dan diuji bahaya lalu bersabar juga sangat baik baginya. Jadi pada hakikatnya itulah apa ya, habit dari seorang mukmin gitu kan. Kebiasaan seorang mukmin itu ya dia melihat segala hal yang terjadi kepadanya itu sesuatu yang baik gitu kan. Karena segala sesuatu yang menimpa kita itu juga sudah dalam rencananya gitu kan. Kemudian juga Al-Fiqih berkata, bersyukur adalah ibadah manusia terdahulu hingga terakhir, ibadah para malaikat, para nabi dan masyarakat bumi serta ahli surga. Jadi memang bersyukur itu bentuk ibadah dari manusia sejak dulu hingga sekarang gitu kan. Bahkan di sini ada beberapa gitu ya yang dilakukan para nabi, disebut juga dalam Al-Quran gitu ya. Ketika Nabi Adam bersin, beliau mengucapkan Alhamdulillah gitu. Kemudian ketika Nabi Nuh dan orang-orang mukmin diselamatkan dari bahaya yang menimpa kaumnya, diperintah mengucapkan, ada juga di surat Al-Mu'minun ayat 28 gitu ya, Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumid dzalimin. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kami dari para penganiaya. Nabi Ibrahim juga mengatakan hal demikian di surat Ibrahim ayat 39 gitu ya, Alhamdulillahilladzi wahabali ala kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang memberi Ismail di hari tuaku, dia mengabulkan doaku gitu. Dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa kita lihat gitu ya. Mungkin ketika melihat, minimal mungkin melihat hari ini gitu ya, apa sih yang bisa kita syukuri di hari ini gitu. Alhamdulillah bisa makan siang gitu ya, alhamdulillah bisa sarapan bersama keluarga, alhamdulillah masih bisa menghirup udara segar tanpa alat gitu ya, alhamdulillah bisa bertemu saudara-saudara gitu, yang mungkin di keluarga lain sangat sulit untuk bisa seperti ini gitu kan. Jadi saya juga ingin cerita sedikit ketika zaman-zaman kuliah gitu ya. Jadi saat itu kan di di ITB saya mengandalkan dari beasiswa aja gitu. Beasiswa itu sebetulnya cukup untuk memenuhi kebutuhan kosan gitu ya, bisa dibilang. Sedangkan gimana kalau kejadiannya ada tugas yang perlu beli buku sesuatu gitu, atau HP saya harus diganti gitu, udah nggak kuat, atau laptop juga harus di-upgrade gitu kan. Jadi tapi waktu itu yang saya lakukan bukan mengeluh dengan kayak HP saya cuma ada ini nih gitu, atau laptop saya nggak kuat nih buat. Jadi pernah tuh waktu kuliah juga laptop saya tuh nggak kuat ngejalanin softwarenya gitu. Ibaratnya saya harus pinjam laptop teman lah buat beresin tugas itu gitu kan. Cuman yang saya lihat, ya alhamdulillah laptop ini bisa nge-cover tugas yang lain gitu. Alhamdulillah HP ini masih bisa dipakai buat minta tolong ke teman gitu ya, karena ada internet gitu kan. Dan apa sih yang bisa dilakukan di waktu senggang tadi gitu kan? Akhirnya saya mencari kerjaan sampingan gitu kan. Ibaratnya nggak menyerah dengan keadaan, tapi nggak gurung gusuk gitu. Jadi kayak ngeluh terus gitu. Mending syukuri yang ada dan apa sih yang bisa kita cari gitu kan. Akhirnya dari sana ngajar ke privat gitu. Ada yang di Lembang, ada yang di mana gitu ya.
Alhamdulillah waktu itu jadinya setiap malam itu saya datang ke rumah-rumah siswa SMP, SMA, ngajar fisika di sana gitu. Jadi ibaratnya yang dipelajari di kuliah itu seenggaknya bisa diputar jadi pemasukan lah gitu. Karena waktu itu bingung kan bisa ngapain lagi nih gitu. Akhirnya kekumpul juga gitu kan. Meskipun itu dengan jatuh bangun sakitnya gitu ya. Bahkan ada titik di mana aduh kayaknya ini nilai ujiannya udah gimana yang Maha Kuasa aja nih gitu. Udah di titik di mana belajar nggak sanggup gitu ya. Mau belajar juga nggak ada waktunya gitu. Jadinya tapi waktu itu tuh nggak tahu ya, mungkin karena ngelihat sisi positifnya gitu, jadi suka kepikiran aja jalur-jalur yang kira-kira bisa membantu gitu. Jadi ketika nggak ngerti materi itu, waktu itu saya kumpulin orang yang nggak ngerti juga sama orang yang pinter gitu. Jadi kalau nanya nggak kelihatan banget apa bodohnya gitu, karena yang lain juga sama-sama nanya gitu kan. Seenggaknya itu ngebantu lah buat lulus gitu ketika waktu mepet. Cuman ya itu sehari-hari itu ya kuliah, malam ngajar gitu ya. Sabtu Minggu kegiatan di Salman gitu. Jadi waktu itu saya ikut organisasi Karisma namanya, pembinaan remaja. Jadi kita membimbing anak-anak SMP, SMA buat apa ya namanya ya materi-materi Islam juga sih gitu. Dan alhamdulillahnya bisa selamat juga kok gitu dari kondisi seperti itu. Yang paling berat sih mungkin di sini pengalaman hidup saya juga masih sedikit gitu ya. Tapi di sedikitnya itu yang saya alami pernah di satu kondisi ini udah kepepet banget gitu. Ibaratnya uang saya udah dipakai buat beli laptop karena kalau mau lulus harus diganti gitu ya. Terus HP juga udah nggak jelas, jadi harus diganti juga. Akhirnya ya udahlah, saya nggak usah ngekos gitu. Jadi waktu itu sempat ada beberapa bulan gitu ya, saya nggak punya kosan sama sekali gitu ketika kuliah. Jadi barang saya itu ditaruh di sekretariat Karisma. Kalau misalnya mau nyuci itu ikut ke asrama dulu dan dijemur di sana. Terus kalau tidur itu kadang di laboratorium di kampus. Jadi itu tuh benar-benar kayak lantai gitu ya. Cuman saya beli sleeping bag waktu itu. Jadi tidurnya di sleeping bag di laboratorium gitu. Kira-kira 2 bulanan, 3 bulanan kayak gitulah gitu. Kayaknya sampai lulus deh kayak gitu. Cuman kalau boleh jujur waktu itu yang saya pengen lakukan itu nggak mau apa ya, kayak orang tua tuh ngerasa khawatir gitu. Jadi pas mau lulus saya sengaja ngontrak kosan biar kelihatan punya kosan gitu. Terus kalau datang ke Bandung saya sewain hotel gitu. Jadi ibaratnya ini loh hasil ngajar gitu. Biar kalau ke Bandung nggak bingung, masa nanti ikut sama-sama di masjid tidur bareng gitu kan. Jadi sewain hotel lah terakhir. Jadi ibaratnya tabungan udah tuh, habis lulus tuh kayak udah bingung maksudnya harus kerja gitu kan, mau gimana lagi. Dan waktu itu juga saya nggak langsung bisa kerja gitu ya, kayaknya sebulan 2 bulan itu ditolak dulu sama berbagai perusahaan. Cuman ya pada Allah dikasih jalan buat kerja gitu ya. Dan sekarang sih yang ingin saya bagikan juga terkait apa yang lagi saya bangun gitu ya. Jadi saya tuh dari kecil gitu ya, ketika ditanya nabi mana sih yang paling kamu yang paling kamu sukai gitu, yang paling kamu kagumi gitu ya. Nah kalau dulu tuh pas kecil sempat dikasih kayak game gitu ya, game kayak nabi gitu, kisah-kisah nabi. Jadi belajar tuh sekilas-sekilas. Cuman waktu itu yang paling saya kagumi itu sebetulnya Nabi Sulaiman gitu ya. Jadi waktu itu kan belum benar-benar tahu nih Nabi Muhammad gitu ya. Cuma sampai sekarang pun saya masih mengagumi sosok Nabi Sulaiman dengan mungkin kisahnya nggak banyak gitu ya. Tapi waktu itu pas kecil tuh yang saya kenal itu adalah kebijaksanaan beliau gitu. Jadi sejak kecil beliau sudah tahu nih apa sih yang harus diambil gitu ya, keputusan
atau jawaban yang harus disampaikan gitu kan. Dan menurut saya sih di kehidupan bermasyarakat gitu ya, terutama hal seperti itu dibutuhkan untuk menjaga perdamaian kali ya, dan meningkatkan efektivitas kerja sih gitu. Jadi sekarang tuh saya bangun sebuah perusahaan juga, itu tujuannya untuk sebisa mungkin bermanfaat sih bagi yang lain gitu. Jadi masih ada, ini mungkin juga harus dibenerin sih ya. Ketika masih ada waktu luang tuh malah kerja gitu loh, malah nyari ilmu, malah kerja lagi, karena tadi gitu ada dorongan kayak saya pengen ngebangun sesuatu nih gitu untuk yang lain. Saya udah sampai titik ini, alhamdulillah. Melihat yang lain kayaknya masih kesulitan juga gitu kan. Di sini juga Al-Masih dari Abu Khalid berkata gitu ya, katanya ada seorang pemuda lewat, lalu Abu Bakar dan Umar berkata, untung sekali jika kata kasar dan kecakapan pemuda itu dimanfaatkan untuk jihad fisabilillah, pasti besar sekali pahalanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ia bekerja membantu kedua orang tuanya yang sudah tua, berarti ia telah jihad fisabilillah. Dan jika ia berusaha memenuhi nafkah anak istrinya, berarti ia telah jihad fisabilillah. Dan jika ia bekerja demi keperluan hidupnya sendiri, berarti ia telah jihad fisabilillah agar tidak sampai diminta-minta. Dan jika ia berusaha sekedar popularitas, sekedar mencari nama dan untuk kebanggaan dirinya, berarti ia telah masuk jalan setan gitu. Jadi sebetulnya bekerja pun juga sebuah bentuk jihad fisabilillah gitu ya, untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang tua gitu ya. Dan ketika memahami ini gitu ya, saya ngelihat pemilik perusahaan tuh jadi lebih kagum gitu ya. Mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang dimana orang bekerja di sana tuh untuk jihad gitu kan bahasanya. Jadi untuk diri mereka sendiri, untuk keluarga gitu. Dan inisiasi kecil ini juga lagi saya bangun sama teman-teman SMA. Awalnya kita cuman geng motor ya. Geng motor teman SMA tuh yang biasanya jalan-jalan motoran bareng gitu ya, pakai jaket samaan tuh nggak sih. Terus ketemu lagi ketika sudah lulus, mau nggak nih kita bangun bisnis bareng gitu ya, sambil nongkrong aja gitu sama teman-teman. Akhirnya inisiasi kecil itu bertumbuh gitu ya, dan alhamdulillah sekarang udah ada sekitar, mungkin kalau dihitung ada 30 orang gitu ya, yang terhidupi dari inisiasi kecil kita untuk jualan cemilan gitu ya, jualan jalakotek. Kita jualan jalakotek di kota Bandung gitu. Dan karyawan-karyawan yang kita cari juga sebetulnya macam-macam ya. Ada yang dia itu seorang ayah yang sudah berkeluarga, tapi kena PHK di perusahaan sebelumnya dia gara-gara pandemi. Ada juga ibu-ibu gitu ya, warga sekitar. Jadi mereka bingung nih, gak ada pekerjaan gitu ya, pengen bantu buat keluarga. Kita rekrut untuk tim produksi gitu ya, tim pedagang. Masih jauh dari ideal sebetulnya, tapi itu sih yang lagi kami bangun sama-sama gitu ya. Untuk itu tadi sih sebetulnya sesama muslim sama-sama bantu juga lah gitu. Mungkin kalau saya di sini sama teman-teman bisanya konsep gitu ya, tapi nggak bisa bekerja di lapangan. Ya kita cari orang lain gitu ya, kita cari mukmin lain, kayaknya banyak banget nih yang lagi butuh bantuan juga gitu di era kolaborasi ya sekarang. Dan pekerjaan apapun itu juga kembali ke syukur gitu ya. Mari kita syukuri kembali pekerjaan kita. Bahkan jika itu ibu rumah tangga juga sebuah pekerjaan yang luar biasa gitu. Gak ada liburnya gitu ya bahasanya. Dan kadangkala
kita itu lupa dengan apa yang sudah kita miliki gitu. Jadi 3 tahun ke belakang itu cukup luntang-lantung ke berbagai kota gitu ya, ketemu berbagai jenis orang, berbagai jenis latar belakang gitu ya. Di sini ada nggak sih yang kayak punya cita-cita pengen punya banyak uang gitu ya, sampai nggak harus mikir belanja tuh bayar berapa gitu. Kadang tuh anak-anak zaman sekarang mimpinya kayak gitu tuh. Cuman ketika saya keliling gitu ya, ketemu sultan-sultan yang ada di sana, ketemu orang-orang kaya di sana, bahkan mereka pun justru melihat harga gitu ketika belanja sesuatu gitu. Karena sebetulnya mindset seperti itu yang mereka miliki sehingga mereka bisa kaya gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena mereka itu benar-benar mensyukuri dan menyayangi apa sih yang sudah sampai ke diri mereka gitu. Berapa sih uang yang sudah sampai ke dompet mereka, rezekinya gitu kan. Ibaratnya ini udah dicari susah payah gitu ya, entah dengan diri sendiri atau dari tim, tapi kita hamburkan aja gitu. Dan yang saya lihat dan yang saya tanya-tanya, mereka lihat harga juga kok gitu. Mereka benar-benar mantau juga gitu, ini harus beli ini buat apa gitu kan, segala macam. Jadi ketika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki gitu ya, Allah pun kalau kata mentor saya gitu ya, akan siap untuk memberi tanggung jawab lebih kepada kita gitu. Tapi kalau yang kita miliki sekarang aja nggak sanggup kita handle, nggak sanggup kita kontrol gitu ya, tanggung jawab itu akan diberikan kepada yang lain yang sanggup gitu. Jadi mungkin gak banyak gitu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Poinnya sih itu gitu ya, terkait syukur dan pekerjaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya yakin masih banyak kurangnya juga, tapi semoga sedikit sharing ini bisa membantu mengingatkan gitu ya soal seperti apa sih syukur dan juga bagaimana memaknainya gitu. Mungkin dari Kiudin juga bisa menambahkan kurangnya atau bisa melengkapi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampainya ini yang paling penting. Penyampainya ini punya semangat mengidolakan Nabi dari itu. Itu penting sekali, sebab anak sekarang itu kebanyakan tuh biasanya idolanya jalan ke Nabi biasanya. Semangat Nabi itu istilah kita semangat kenabian istilahnya. Kalau semangat kenabian itu namanya istilahnya semangat profetik istilahnya. Semangat profetik, semangat kenabian. Tapi saya salut tadi itu yang diidolakan Nabi siapa? Sulaiman. Tapi rasanya itu Nabi Isa itu. Nabi Sulaiman katanya itu jadi ada kebanyakan rasanya Nabi Isa itu kebanyakannya. Mestinya begini. Tapi Nabi Sulaiman kena disemangat nyari ilmunya ya. Itu ya. Jadi Nabi Sulaiman itu punya doa di Al-Quran. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Dan Nabi Sulaiman itu diberi oleh Allah keistimewaan paham semua bahasa makhluk di Al-Quran itu. Ilmunya kena ya, semangat keilmuannya kena di Asta ya. Di Asta itu bilang kan saya kaki ya. Artinya ini penting. Sesibuk apapun dia itu masih nyari ilmu. Itu yang paling penting, nyari ilmu. Sesibuk apapun kelihatannya nyari ilmu. Tapi yang dijalani itu adalah Nabi Isa itu. Terutama ketika tadi mau wisuda dalam keadaan yang minus materi, tapi penampilan mantap gitu ya, hotel gitu ya.
Maksudnya begini, Nabi Isa itu nabi yang paling miskin di antara para nabi. Tapi kalau Nabi puasa itu tidak menampakkan orang lapar. Jadi kelimis ya ininya itu. Jadi penampilannya itu kelimis gitu ya. Jadi apa? Rambutnya di keterangan itu rambutnya diminyaki gitu ya. Jadi tidak menampakkan orang lapar, padahal dia lapar. Kayak tadi, padahal dia tidak punya uang, tapi menampakkan di hotel gitu. Itu kan bagus gitu. Bagus gitu. Jadi tapi khawatiran maksudnya itu. Gitu ya. Jadi itu ketegangan Nabi Isa. Malah Nabi Isa itu tidak punya rumah, sama tadi tidak punya kosan. Jadi ada mirip-miripnya. Ya. Tapi penampilan meyakinkan gitu ya, meyakinkan. Ngeles diterima gitu. Les dan SMP dan SMA diterima gitu. Alhamdulillah. Iya, jadi duit gitu. Ya nanti ada imbalan-imbalan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketegaran itu ya. Ini yang perlu ditrio adalah meniru semangatnya Nabi itu aja. Semangatnya Nabi. Kalau saya cerita juga banyak saya kesengsaraan juga di Jakarta, tapi saya juga di masa lalu ya punya, jadi menggali kemampuan ya. Kemampuan ini kemudian dijadikan senjata untuk istilahnya hidup, kata orang Jakarta itu survive istilahnya gitu. Jadi dalam keterbatasan itu kita tidak mengandalkan lain tadi, tapi mengandalkan kemampuan. Itu sedikit tentang orangnya. Alhamdulillah ini perlu ditiru oleh anak-anak, cucu-cucu dan kita semua. Semangat kenabian ya, semangat kenabian. Pasti kalau semangat kenabian itu bagaimanapun sengsaranya hidup, pasti oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupi pasti. Karena yang dikagumi adalah ya pilihan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul. Kemudian temanya tentang syukur ya. Biasanya syukur ditandai mengucapkan alhamdulillah. Saya ingin membedakan bersyukur dengan alhamdulillah ini ya. Udah alhamdulillah dulu yang paling umum. Alhamdulillah itu kalau dihitung, kita lihat hurufnya itu ada berapa? Coba hitung ya. Kita belajar menghitung. Alhamdulillah ada berapa itu? Al, alif, lam, ham, berapa? Berapa? Al berapa? 2, ham 4, do 5, lillah berapa? Lillah berapa ya? 8. Ini alhamdulillah ini ada hurufnya ada 8. Ulama mengatakan bahwa siapa yang betul mengucapkan alhamdulillahnya nanti dipersilakan mau masuk dari mana pintu surga yang 8. Jadi pintu surga gerbangnya maksudnya ada 8, itu sama dengan huruf yang ada pada kalimat alhamdulillah. Maka yang benar mengucapkan alhamdulillah nanti silakan masuk surga dari mana saja maunya. Maksud benar itu dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati. Nanti saya bilang yang benar itu bagaimana itu yang sempurna nanti. Tapi nanti askar juga nanti saya ceritanya. Ada alhamdulillah yang kurang benar diucapkannya. Ada ulama namanya Ibnu Sirin ya. Ibnu Sirin itu gara-gara mengucapkan alhamdulillah dia malah bertobat salah mengucapkan sampai 30 tahun ya. Jadi Ibnu Sirin itu mengucapkan alhamdulillah, tapi ternyata dikoreksi alhamdulillahnya salah. Ceritanya Ibnu Sirin itu punya kios di pasar ya. Jadi ulama Ibnu Sirin ini punya kios di pasar dengan orang-orang banyak ya. Suatu ketika pasar itu kebakaran semua, kebakaran itu. Kecuali satu kios punya Ibnu Sirin tidak terbakar. Kalau kita posisi seperti Ibnu Sirin, kita sebagai pedagang punya kios di pasar, semuanya pasar kebakar kecuali kios kita mengucapkan apa? Itu yang salah dia. Itu yang salah dia. Ya. Jadi kios bakul teh kehuruan sadaya. Ngan kios orang baik ente ya. Nah harita orang mengucapkan oh itu yang salah dia. Ini yang namanya menari-nari di atas. Ya orang lain semua kebakar mengucapkan alhamdulillah karena kita selamat.
Oh, ini alhamdulillah yang salah ini. Apa yang benar coba? Alhamdulillah begini ini. Itu tidak cukup alhamdulillah, tapi alhamdulillah ya ala kulli halin Islam. Alhamdulillah ada kulli halin. Nanti itu ada alhamdulillah dua tipe istilahnya. Alhamdulillah itu. Ada alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi ini alhamdulillah yang pertama ini kalau kita dapat hal-hal yang menyenangkan kita, hal-hal yang kita inginkan, kita dapatkan, kita peroleh, maka alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Awas, kesenangan-kesenangan juga tetap harus didoakan, mudah-mudahan jadi penyempurna kebaikan. Itu intinya tuh, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sebab banyak orang setelah mengharapkan pada Allah, kemudian diberikan oleh Allah, itu berhenti pada pengharapannya. Ada orang sebelum kaya rajin salat duha, setelah kaya kemudian berhenti duhanya itu. Kenapa? Karena kekayaannya tidak menyempurnakan kesalehan. Maka ada alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hati-hati kita ini juga, sesibuk apapun kita, diantaranya tadi nyari ilmu. Ini kita di keluarga juga, coba lihat kita ya, di keluarga. Evaluasi jangan ke orang. Coba yang sudah agak usahanya maju, coba lihat. Hadir nak ke pengajian keluarga? Oh ini, awas ini bukan menyuruh teman kritik ke dalam kita ya, kita ke dalamnya. Coba kita lihat ya, ini kenikmatan kita banyak sekali ya. Nah setelah kita dapat kenikmatan, apa ibadah-ibadah yang selama kita belum mendapatkan kenikmatan kita lakukan ketika kita dapat kenikmatan itu. Makanya kalau dapat kenikmatan, hati-hati. Kenikmatan yang kita dapat mudah-mudahan jadi penyempurna ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Penyempurna kesalehan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, dengan kenikmatan Engkau mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan ini jadi penyempurna kesalehan. Jadi bukan jadi penghalang ya. Di Quran itu ada orang sangat celaka, naudzubillah min dzalik, yang orang beriman oleh Allah tidak diinginkan celaka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, ya, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu menghalangi kamu untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat tidak diinginkan Allah bagi orang beriman. Hartanya, anaknya, nikmatnya kemudian jadi penghalang dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dapat kenikmatan, apapun kenikmatan itu, mudah-mudahan jadi penyempurna kesalehan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau ada hal yang tidak diinginkan terjadi, maka alhamdulillah yang kedua ini, alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Kalau hal yang kita terima tidak seperti keinginan kita, berarti Allah punya aturan yang ingin disampaikan kita lebih baik. Ada yang sesuatu yang ingin bisa diberikan Allah yang lebih baik. Ini namanya kita husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang Allah berikan, yang enak atau tidak enak pasti yang terbaik. Makanya yang tidak baik menurut kita pasti terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Maka alhamdulillahnya itu alhamdulillah ala kulli halin. Jadi yang di alhamdulillahnya bukan yang tidak kita inginkan. Yang ala kulli halin, Allah mengatur semua urusan ini. Jadi yang kita alhamdulillah itu pengaturan Allahnya Subhanahu wa taala. Sebab yang kita tidak inginkan dalam Al-Quran boleh jadi sangat banyak kebaikannya. Was ya, Cuma kita nggak tahu. Iya, saya uraikan. Ada yang kita tidak inginkan padahal menurut Allah sangat banyak kebaikannya. Ada ayat Qurannya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka pada sesuatu padahal di dalamnya banyak sekali kebaikan bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka sesuatu padahal di dalamnya banyak keburukan yang kamu dapatkan. Contoh sakit. Siapa yang ingin sakit? Ada yang ingin sakit? Tidak ada. Tapi pernah mengalami sakit? Nah, itu namanya Allah sedang menerapkan sifat jabar pada kita ya. Kan Allah itu di Asmaul Husna itu punya sifat jabar, maksa kita. Jadi kita sudah tidak mau kok, tidak mau sakit, dipaksa kalau sakit.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit? Pasti ada yang terbaik. Terbaik. Coba begini ceritanya. Orang yang sehat mulutnya ya, dengan orang yang sakit mulutnya, secara lahiriah bagus yang mana ini? Orang yang sehat lisannya dengan orang yang sakit lisannya, itu lahiriahnya bagus mana? Penilaian kita yang sehat bagi kita. Tapi belum tentu nanti dalam penerapan kehidupan, dalam kehidupan itu kan pemberian Allah, sakit, sehat, pemberian Allah dua-duanya. Tapi kita lihat nanti penggunaannya ini, apanya istilahnya dalam asar ya, bekas ya, bekas tapak ya istilahnya itu, dampak efek ya. Misalnya saya sekarang bicara efeknya yang tadi itu. Yang sehat mulutnya misalnya setiap waktu selalu membicarakan orang. Tapi yang mulutnya sakit, jangankan bicarakan orang, diam aja dia. Nah, kalau kita lihat ininya, pengaruhnya yang begini nih, tapaknya, efeknya, coba kita nilai bagus yang mana ini sekarang. Orang yang sehat banyak membicarakan orang lain, orang yang sakit sama sekali diam, tidak banyak membicarakan orang lain. Bagus yang mana? Itu bagus sakit katanya. Itu sehat ya. Makanya nanti saya bilang, pada kenikmatan dan ketidaknikmatan yang kita terima, itu jangan lihat itunya, tapi lihat efeknya ya, lihat asarnya istilahnya, lihat asarnya, lihat pengaruhnya, ya. Lihat tapaknya ya. Gitu ya. Ini orang kaya yang paling baik bagaimana nih menurut kita ya? Ada orang kaya, tapi karena kayanya itu sampai rumahnya juga sulit ditemui, udah apa itu. Tapi ada juga orang kaya, tapi dengan kita biasa-biasa saja, kemudian loyal, sering membantu. Bagus yang mana kira-kira nih? Yang kedua. Yang loyal. Padahal sama-sama kayanya kok jadi beda kemudian? Kan sama-sama kaya itu. Nuhijina teh nutup pantau baik di tepangan sion kena sion ngutang gitu ya, di ano gitu ya. Jadi nyumput ano macam-macam gitu. Uangnya sampai ada di berapa lapis itu pengamanannya ya. Pintu depannya di gerbangnya dikunci, kemudian pintu rumahnya dikunci, terus pintu lemarinya dikunci, terus dompetnya ditutup ada di lemarinya. Itu ada berapa pengamanan keuangan itu? Kira-kira banyak kan pengamanannya itu, belum lagi orangnya sembunyi gitu. Tapi ada orang kaya biasa-biasa saja, tidak diperalat oleh kekayaan, tetap aja jadi soleh dia dengan kita, akrab dan apa. Kita kira-kira yang jadi baik yang mana ini? Ini sama-sama kaya yang tadi juga. Maka kita lihat ini adalah efeknya dari kekayaan. Jadi semua yang Allah berikan itu bukan dilihat dari itunya, tapi lihat efeknya itu, lihat ngaruh ke yang Allah beri itu ke orangnya itu, jadi bagaimana gitu ya. Jadi melihat iman Allah Subhanahu Wa Taala atau melihat pemberian Allah yang mungkin kurang sukai, bukan itu yang dilihat, tapi kita lihat di Quran ayat 2 surat Al-Mulk itu, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup dan mati itu ujian. Yang penting itu bukan ujiannya, yang penting itu kan nilainya nanti. Nilai itu namanya ahsanuhum amala. Siapa yang terbaik ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka diuji oleh Allah dengan kesenangan. Kalau amalnya baik, ya jadi baik. Maka Rasulullah tadi dikutip di hadisnya itu, ajaban li amril mu'min, saya kagum pada orang mukmin. Rasulullah, saya sangat kagum pada orang mukmin. Ajibtu li amril mu'min, amruhu kullu khairun lahu ya. Saya kagum kepada orang mukmin, semua urusannya jadi kebaikan. Jadi kalau bagi orang mukmin tuh semua urusan mau baik mau tidak baik, yang diterima enak tidak enak, itu jadi kebaikan bagi orang mukmin ya. Kata Rasulullah, in asabahu khairun fasyakara kana khairan lahu. Kalau mendapatkan kebaikan lalu dia syukur artinya jadi penunjang kesolehannya,
makin saleh ketika diberi kebaikan, itu jadi kebaikan kata Rasulullah. Kana khairun lahu. Wa in asabathu syarrun, ya. Kalau diberi keburukan, hal-hal yang tidak enak misalnya, sabar, dihadapi dengan sabar, fakana khairan lahu, itu juga jadi kebaikan. Jadi rupanya bukan masalah enak tidak enaknya, tapi adalah ahsanuhum amala itu. Artinya jadi amal yang terbaik diberi apapun di Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayyukum ahsanu amala. Itu yang paling baik dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ada dua tipe. Kalau yang sesuai dengan keinginan kita adalah mudah-mudahan menjadikan penyempurna dari kesalehan-kesalehan. Dalam bahasa Arabnya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kurang kita berkenan, itu kita harus baik sangka pada Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Jadi ala kulli halinnya ini yang kita syukuri gitu. Pengaturan Allahnya pasti yang terbaik. Gitu pasti gitu ya. Kemudian bedanya dengan syukur nih bahasa Arab aja. Kalau alhamdulillah itu ucapan orang mukmin, baik kenikmatan sampai pada dirinya atau sampai pada orang lain. Jadi kalau alhamdulillah itu ketika dia mendapatkan nikmat atau orang lain dapat nikmat. Ucapan alhamdulillah, tetangga dapat kenikmatan, alhamdulillah, tetangga bisa beli motor, alhamdulillah. Padahal bukan kita yang dapat beli, bukan kita yang diberi kemampuan oleh Allah. Jadi kalau alhamdulillah begitu tuh, kenikmatan sampai pada kita atau sampai ke orang lain, itu istilahnya muji Allah, alhamdulillah. Kalau syukur itu hanya ketika nikmat sampai ke kita saja. Kalau syukur tuh, jadi batasnya syukur tuh kalau ada kenikmatan yang sampai pada kita, itu syukur namanya. Tapi kalau alhamdulillah muji Allah itu karena ada kenikmatan yang sampai pada kita ataupun sampai ke orang lain. Maka Imam Ali radhiyallahu anhu nanti ada sujudnya, namanya sujud syukur ya, sujud syukur. Ali bin Abi Thalib itu sujud syukur bukan hanya kalau ada nikmat yang beliau terima, tapi orang lain pun yang menerima, beliau tidak menerima, beliau sujud syukur sampai begitu. Tetangga biasa meser mobil, orang sujud syukur nate, padahal orang mata meser mobil, gitu. Sampai begitu. Jadi ngiring bingah teh maksana bahasa orang teh. Batur geng kabingah, orang ngiring bingah, ngiring alhamdulillah, tangga bisa meser mobil misalnya gitu ya. Syukur-syukur nanti oleh Allah balasannya kata kapan-kapan kita diajak piknik gratis gitu kan gitu. Nanti balasan dari Allahnya itu. Tapi jangan tagih oleh kita. Nggak boleh nagih. Kemarin beli mobil, saya sujud syukur, saya mengucapkan syukur sekali, dia gratis sekali, oke. Jangan begitu. Ya. Udah Allah nanti yang ngatur itu. Allah yang ngatur itu. Jadi kalau kita ikut gembira di orang lain, apalagi tadi disebut membuka peluang-peluang untuk orang lain yang di PHK, ingin ditolong gitu. Nanti itu pertolongan Allah kepada yang nolong itu. Ada rumus dari Nabi Muhammad SAW yang penting sekali. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya kalau si hamba ini menolong saudaranya sama mukmin. Di Subang ada pesantren belum maju ceritanya. Ada cerita nih, bagus sekali ini ceritanya. Tapi belum banyak yang bisa menangkap nih. Dalam pesantren juga tidak menangkap ini. Di pesantren di Subang ada pesantren masih muda pesantrennya, tapi bangunnya bagus-bagus bangunannya itu. Nah baru bangun, dia itu membangun, tapi so ngebantu pesantren nusajen deh. Ini kan tidak masuk akal kata ya. Harusnya pesantrennya aja dulu ini kan kata kita. Pesantrennya dibenahi apa segala macam. Dia memberi kan pesantren yang lain. Saya juga kebagian baju dulu kemarin itu beberapa bulan yang lalu. Baju itu yang hijau itu. El Sata itu. Mana itu tempatnya itu. Jadi dia bagi-bagi baju ke pesantren. Padahal pesantrennya butuh bantuan. Malah bantu orang lain. Ternyata pesantren yang dibantu yang agak lambat pembangunannya
lebih cepat dia bangunannya itu. Jadi ceritanya pesantren yang baru dirintis tuh justru membantu pesantren yang lain. Cekurang mah eta baelah itu nak bereskan. Ternyata punya rumus dia. Wallah fi aunil abdi maka dan abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya kalau si hamba ini menolong saudaranya. Itu ya. Semakin banyak ini tolong, itu ya. Insyaallah nanti makin banyak rezekinya di asrama mudah-mudahan ya. Gitu ya. Nolong orangnya. Akhirnya ditutup dengan begini. Kalau bahasa alhamdulillah masih banyak sekali bahasa itunya secara bahasa Arab ya, tapi pelik. Gini, tamamus syukri fi salasati asya. Syukur itu jadi sempurna dengan 3 perkara. Awwaluha idza ataka Allah syai'an fatandur manil ladzi a'taka. Kalau kita ingin disebut orang yang bersyukur dengan sempurna, maka yang pertama, kalau kita dapat sesuatu dari Allah, maka yang dilihat bukan sesuatunya. Fatandur manil ladzi a'taka. Yang harus kita lihat adalah Allahnya ya. Maksudnya lihat, yang harus kita pandang itu bukan barangnya ya, tapi Allahnya yang kita pandang. Jadi pemberian ini dari Allah ya. Maka kalau yang dipandang pemberinya itu Allah, nanti walaupun yang diberikan itu sederhana, maka akan menjadi berharga. Coba contohnya begini. Saya memberikan pulpen ya. Saya orang biasa memberikan pulpen kepada seseorang. Saya sebagai pemberi ya, saya memberikan pulpen kepada seorang, saya pemberinya ya. Bandingkan dengan bupati memberikan pulpen juga, itu kira-kira orang menerima barang yang sama enggak penghargaannya? Beda. Iya teh menang di bupati, dah teti udin teman gitu. Jadi lihat pemberinya, siapa yang beri kenikmatan bagi kita? Siapa yang beri kenikmatan? Allah. Jadi lihat pemberinya Allah. Jadi jangan lihat barang yang diberikan, siapa pemberinya. Sehingga barang yang diberikan ini nanti akan berharga karena kita melihat pemberinya ya, pemberinya. Kira-kira sama enggak kalau ada orang diberi pulpen oleh RT gitu ya. Tapi juga ada orang diberi pulpen oleh presiden gitu ya. Kira-kira sama enggak ininya? Enggak akan sama. Oh, yang di presiden dulu ini apa segala macam. Sama kan saya juga dulu begitu. Padahal nyata pirat sertifikat ya, gitu ya. Saya sering dapat sertifikat dulu. Sertifikat dari panitia apa ikut kepramukaan, dapat sertifikat tuh. Setelah latihan apa pramukaan dapat sertifikat. Tapi satu ketika dapat sertifikat dari B.J. Habibie. Oh gitu ya. Itu yang dari Pak Habibie lah langsung dibingkai gitu ya. Dibingkai. Padahal sama kertas yang habis pramuka juga sama sertifikat. Tapi beda pemberinya. Yang terakhir diberi siapa? Pak Habibie menteri gitu. Di ICMI dulu itu. Padahal hanya peserta aja nulis ya, padahal kalah padahal. Tapi dapat sertifikat udah. Aduh, ya asal nambahan teh ya teh. Jadi gitu ya berpesan gitu. Padahal enggak baik dua gitu ya. Jadi lihat pemberinya ya, lihat pemberinya. Kita lihat ya. Jadi nikmat itu bukan dilihat barang yang diberikan, tapi lihat pemberinya. Siapa pemberi nikmat? Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau melihat pemberinya, itu kita disebut orang yang sempurna bersyukur ya, bersyukur. Kemudian mengucap alhamdulillah, fatahmadu alaihi. Wasani yang kedua, orang yang disebut bersyukur sempurna, antarda bima a'taka ya. Kita senang dengan apa yang diberikan gitu ya. Senang dengan apa yang diberikan. Jadi rasa senangnya ini, ridhonya ini yang paling penting ya, ridhonya. Awas, hati-hati, kita ini sangat rentan dipengaruhi oleh jumlah sedikit dan banyak ya, sedikit banyak.
Maksudnya begini, coba hal yang banyak dan sedikit itu kadang mempengaruhi kita, sangat mempengaruhi kita, sangat. Coba misalnya orang mawa artos 100.000 ke pasar, sarang mawa artos 10 juta, mapana sami ente, ngagidikna teh sami, ngarawat artosna sami ente, gitu. Itu pasti beda. Kamu kami bandingan mah ke pasar mawa 50.000, ya, ke pasar mawa 5 juta, itu kira-kira sami ente ina nyepeng artos itu teh beda pasti, beda. Mau nyepeng 50 teh menang naon menang, wiridan paling di jalan menang naon gitu teh. Tapi pami 5 juta teh erek ngaborong, aniat ngaborong, gitulah. Beda ada ininya, menyikapi juga. Nah, gitu ya. Maka orang demikian itu bukan bersyukur yang sempurna kalau sini. Jadi orang yang bersyukur sempurna itu mau sedikit mau banyak itu sama gembiranya aja, gitu ya. Maka tadi di awal kenging mamanis sareng papahit, sehat dengan sakit, itu mestinya kalau yang bersyukur dengan sempurna mestinya sama. Pasti ada hal yang ingin diberikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya begitu. Jadi semestinya itu seharusnya gitu ya. Kan ini kita juga latihan keimanan. Kan tadi Rasulullah kagum kalau dihadapi dengan iman istilahnya. Kalau latihan keimanan gitu ya. Itu kalau dapat uang terutama ini, uang ya. Banyaknya itu. Ini volume alhamdulillahnya juga ya. Kita kalau dapat uang misalnya 50.000 dengan 5 juta, sama ndak volumenya, alhamdulillahnya itu, intonasinya itu. Oh, 5 juta dikorok balik keluar gitu. Alhamdulillah. 50 teh alhamdulillah gitu. Iya, gitu. Iya. Alhamdulillah pisan 5 juta teh. Kenapa pemikiran kena orang tapi naudzubillah ya. Anu 5 juta teh engkena teh seueur nu ngutang tapi teu mayar gitu ya. Begitu ya. Anu 5.000 teh kabalanjakeun sadaya ku urang meuli mana tah? Nu 5 juta mah seueur nu ngutang misalnya gitu teh, meuli teu mayar. Itu kan sebelen kita lami-lami sebelen teh. Nu 5 juta tungtungna teh rupina teh ini bukan halal untuk terawas. Kemudian 50 tadi mah saya kurang gitu, gak habis semua tuh kita ya. Gitu. Kan rezeki yang milik kita itu satu yang kita makan, yang kita pakai dan yang kita sedekahkan katanya begitu ya. Maka hati-hati sekali lagi kalau dapat kenikmatan dari Allah. Di Quran itu disebut dikaila taksawana ma fatakum mala tafahu bima atakum. Kenikmatan-kenikmatan yang belum kita dapat, usaha-usaha yang belum kita dapat, kita jangan putus asa kata Allah. Tapi rezeki yang kita dapat itu jangan terlalu gembira kata Allah. Wala tafrahu bima atakum. Tong bingah, teingnya itu jangan bingah gitu ya. Jadi teingnya itu jangan berlebihan, tak boleh. Jadi orang yang disebut syukurnya sempurna, antar doa bima ataka ya. Kamu ridho, kamu senang dengan yang Dia berikan. Wasadis madama manfaatu dari syai' maka wa quwwatuhu fi jasad la tusi. Yang ketiga, kalau kita dapat apapun yang kita tidak inginkan, maka gali lagi di kita ini ada manfaat apa yang bisa kita berikan. Tadi sudah mentok, HP sudah kuduna diganti, gitu ya. Laptop kudu diganti, gitu ya. HP itu remong-remong, oke gambarnya terbisa kompromi segala macamnya. Maka tadi pengalaman di Asa itu dia menggali potensi dirinya, apa yang bisa saya berikan. Akhirnya ngeles, macam-macam itu ya. Akhirnya di situ dapat anu-anu, nanti tergantikan. Jadi ini terutama yang bagi kita semua, kemudian anak-anak, cucu-cucu gitu ya. Coba lihat kelebihan kita ini apa, kelebihan kita apa, kemudian bisa dimanfaatkan ke orang lain itu apa. Semakin banyak manfaat orang lain, nanti Allah Subhanahu wa taala balasan-balasannya akan diberikan oleh Allah gitu ya. Maka Rasulullah nanti dalam sebuah riwayat menyebut khairun nas anfa'uhum
Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat ke orang lain. Jadi kita bermanfaat ke orang lain, pasti nanti Allah mengatur itunya itu. Allah mengatur balasan-balasannya. Ya. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi tambahan. Alhamdulillah tadi banyak sekali ininya pelajaran yang bisa didapat, ya. Yang lain-lain juga. Coba bangkit yang punya kelebihan-kelebihan apa saja, pasti semuanya punya kelebihan. Tapi kelebihan yang positif maksudnya. Kalau kelebihan yang negatif banyak sekali, itu harus ditinggalkan kalau negatif ya. Misalnya kelebihan tidur jangan itu juga ya. Kelebihan yang baik maksudnya, gali potensi. Kadang-kadang malahan itu dibakat adanya kelebihan. Dan orang kadang-kadang hidup dengan bakatnya. Saya dulu waktu punya anak pertama itu cerita, dari mana dapat uang persalinan segala macam itu? Dari mana? Saya bukan pegawai, bukan gitu ya. Gimana gitu? Gali bakat ceritanya, punya bakat sedikit-sedikit. Bakat itu dulunya dipancing-pancing oleh guru, bukan bakat sebenarnya. Saya tidak ada tampang sebetulnya gitu ya. Misalnya nulis puisi, bapak saya petani, tidak ada bakat titisan darah itu, tidak ada. Tapi di sekolah ingat, dulu kalau ada event-event, ada kegiatan, sering disuruh baca puisi, apa, jadi kepercayaan. Oh di sini ada bakat gitu ya. Ya nulis aja kemudian. Ya singkat cerita, waktu kepepet uang, waktu awal-awal pernikahan segala macam, awal persalinan, ternyata dapat undangan. Dari mana? Dari Taman Ismail Marzuki di Jakarta, suruh baca puisi, dan utusan dari kabupaten gitu ya. Kalau di kabupaten biasanya bupati ngasih uang. Saya pintar lagi, uang biar utuh gimana ini saya di Jakartanya. Saya dapat bekal dari bupati ya. Kemudian di Jakarta itu adalah disuruh nginep di hotel gitu ya. Saya pinterin lagi itu uang tuh. Kan ceritanya ngumpulkan uang tuh ya gitu ya. Jadi saya jatah di bupati saya ambil ceritanya itu. Jatah nginep hotel saya ambil juga, ada semuanya. Di Jakarta saya nginep di adik saya. Saya tidak nginep di hotel. Kan berarti uang ke hotel kan waternya gitu ya. Makan juga makan, ada jatahnya di sana. Jadi water duit ceritanya. Kan gitu biasanya orang kepepet kan gitu biasanya. Pura-pura nanti seperti Nabi Isa itu. Nabi Isa itu. Orang kekurangan tapi penampilannya juga boleh gitu ya. Memang ada gitu ya. Jadi akhirnya berpikir begitu. Akhirnya pulang di Jakarta, honor baca puisi dapat, kemudian bekal dari bupati utuh gitu. Karena Jakarta tidak nginep di hotel, jatah nginep di hotel tuh dari paket, tapi uangnya dipegang gitu ya. Nginep di ade gitu ya. Alhamdulillah gitu. Bakat ceritanya, Jadi bakat bisa juga digali kelebihan kita ya. Dan itu biasanya kuat kalau bakat diyakini itu. Bakat butuh. Iya, bakat yang butuh kok gitu ya. Istilah bakat yang butuh kan itu nama. Mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita semua gitu ya. Banyak sekali mirip dengan saya ya. Saya bayar kontrakan dulu di nulis ya tuh. Pokok target. Ini bakat lagi. 1 minggu harus dapat 1 buku ya. 1 minggu itu. Buat 1 buku. 1 minggu untuk bayar kosan dan makan di Jakarta itu. Wah gitu ya. Saya pinter. Tadi yang ini perlu ini juga adalah ternyata silaturahmi. Ini yang paling penting juga. Kita tahu bakat, tapi kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, bakat kita ini terpendam nanti. Di Askar tadi kan saya dekati orang-orang sultan atau saya nanya, itu namanya silaturahmi yang begitu itu. Nabi itu menjamin di hadis itu, siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, kata Nabi silaturahmi. Saya sama, saya punya bakat dikit-dikit begitu, tapi saya juga silaturahmi di koran nulis gitu ya. Kalau ada pertemuan juga diundang, kita ketemu silaturahmi. Akhirnya ketemu dengan orang-orang yang sama-sama berbakat begitu, ketemu kelebihan-kelebihan dan buruhnya upahnya dari Allah kemudian ada kita nikmati gitu. Alhamdulillah gitu. Kalau undangan kan begitu, undangan tuh sampai siang.
Kan di tempat seminar tuh ada makan gitu ya. Kan tak kudu share. Di Jakarta ini paling sering seminar dulu saja itu gitu. Seminar itu ada teman tuh bisnis seminar gitu ya. Tapi saya juga jadi anggotanya, tapi kebagian bisnis makan gratis, gratis gitu. Dengan begitu ilmu dapat kan gitu ya. Banyak sekali. Silaturahmi paling penting, silaturahmi. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di silaturahmi ini yang paling pentingnya nanti akhlak ya. Akhlak yang baik, akhlak yang baik. Ya maaf ya, di Jakarta tidak lama saya, tapi dulu itu karena silaturahminya enak gitu ya. Silaturahmi dengan keluarganya Pak Natsir, Allah maghfir lahu. Maka seminarnya bersama Pak Yusir Ihza gitu ya. Saya baru keluaran pesantren. Tapi silaturahmi yang paling penting ini, silaturahmi itu. Silaturahmi. Jadi dengan Nurlis Majid almarhum dulu itu, dengan Pak Kures Shihab gitu ya. Saya akan di kampung gitu. Tapi silaturahmi yang paling penting, silaturahmi. Mudah-mudahan kita dengan silaturahmi, mudah-mudahan bakat-bakat kita, kelebihan-kelebihan kita, mudah-mudahan manfaat ke orang lain, dan dari manfaat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kecukupan hidup, dan mudah-mudahan jadi kesalahan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nafa'ani wa iyyakum minal ayatil hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.